Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, biar kita bisa terus berbagi cerita. Selamat mendengarkan. Di dunia ini, ada hal-hal yang bisa kita beri nama dan kita atur. Orang-orang yang melanggar hukum, pelaku kejahatan, hal-hal buruk yang bisa dibawa ke pengadilan. Tapi ada juga sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih tua dari rasa takut, lebih tenang dari jam dinding di tengah malam, dan lebih pandai bersembunyi daripada apapun yang kita kenal. Mereka tidak selalu butuh nama. Orang menyebutnya makhluk halus, gangguan, bayangan, atau sekedar hal aneh. Kita sering menganggap semua itu cuma cerita, cuma alasan biar kita berani mematikan lampu kamar. Rian dulu bukan orang yang menertawakan hal semacam itu. Ia dibesarkan untuk punya pikiran terbuka tentang orang lain, tentang dunia, dan tentang hal-hal yang tidak kelihatan. Buat dia, yang gaib cuma sebatas hiburan. Aman, selama tetap ada di layar, di buku, dan di obrolan larut malam. Sampai suatu hari, hidupnya sendiri pelan-pelan berubah. Jadi cerita panjang yang sulit dijelaskan. Sebuah cerita yang sekarang sedang kamu dengarkan. Sekarang, Rian tidur dengan jendela tertutup rapat. Bukan karena udara malam yang dingin, bukan karena kebiasaan, tapi karena ada sesuatu yang dulu berdiri diam di balik tirai itu. Sesuatu yang tidak berkedip dan tidak benar-benar pergi. Dan Rian tahu kalau jendela itu tidak boleh terbuka lagi. Beberapa tahun sebelum malam-malam aneh itu datang, hidup Rian sebenarnya biasa saja. Ia bekerja di sebuah kantor di pinggiran Yogyakarta. Pekerjaannya tidak membuatnya bersemangat, tapi cukup untuk hidup tenang. Yang membuat hidupnya terasa penuh hanyalah satu hal. Seorang perempuan bernama Nadia. Mereka sudah bersama hampir 9 tahun. Banyak orang bilang mereka itu seperti dua sisi yang saling melengkapi. Di mana ada Rian, di situ ada Nadia. Seperti bayangan yang tidak pernah jauh. Beberapa minggu sebelum itu, Nadia sempat mengeluh soal mobilnya. Katanya ada bunyi aneh, seperti gesekan, kadang berderik pelan. Ia selalu bilang, "Nanti aku servis kok, pelan-pelan aja." hidup sering kelihatan baik-baik saja. Sampai suatu malam, hidup memutarkan sisi lainnya. Malam itu, sekitar 3 tahun yang lalu, Nadia menyetir pulang menuju rumah Rian. Mereka baru saja selesai berselisih kecil lewat telepon, bukan sesuatu yang besar. Hanya perbedaan pendapat sepele yang biasanya dilupakan besok pagi. Di jalan raya yang sepi, mobilnya mengalami masalah pada bagian roda. Laporan resmi menyebutkan ada komponen yang rusak. Ia berusaha mengerem, kehilangan kendali, dan menabrak sesuatu yang besar dan keras di pinggir jalan. Semuanya terjadi sangat cepat. Orang-orang bilang, Nadia mungkin tidak sempat merasa takut, tidak sempat benar-benar menyadari apa yang sedang terjadi. Kalimat-kalimat itu diucapkan untuk menenangkan. Tapi buat Rian, kata-kata itu cuma lewat, tidak menyentuh apa-apa di dalam dirinya. Bertahun-tahun sebelum itu, Nadia pernah mengalami kejadian serupa. Kedua orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan kendaraan di luar kota. Nadia kecil duduk di kursi belakang. Dengan apa yang orang-orang sebut sebagai keajaiban, ia selamat meski mengalami cedera. Waktu itu, orang bilang ia beruntung. Tapi Rian bertahun-tahun kemudian tidak yakin kata beruntung cocok untuk sebuah hidup yang berakhir seperti ini. Keluarga besar Nadia tinggal di luar Jawa. Di kota tempat mereka tinggal sekarang, ia nyaris tak punya saudara. Karena itu, saat semuanya sudah selesai diurus,
Rian yang diminta datang untuk mengidentifikasi. Ruang itu dingin dan berbau bahan kimia. Lampu putih pucak menggantung di atas meja baja. Di atasnya, sehelai kain menutupi tubuh seseorang yang pernah ia peluk hampir setiap hari. Ketika kain itu dibuka, duka berhenti menjadi sekedar sedih. Ia berubah menjadi sesuatu yang menekan dada dari dalam, menembus tulang dan menolak keluar. Rian menatap, dan rasa kehilangan itu menancap di kepalanya selamanya. Bukan sosok Nadia yang tertawa di bawah matahari sore yang ia lihat, tapi tubuh yang sudah tidak utuh, tidak lagi seperti manusia yang ia kenal. Rambut yang dulu lembut, kini kusut dan lengket. Wajah yang dulu menenangkan, kini seperti topeng yang hancur. Sejak hari itu, ia tahu duka yang sungguh-sungguh bukan cuma perasaan. Duka itu menjadi beban yang dibawa tubuh. Nafas terasa berat, kepala penuh, dan setiap gerakan seperti melawan sesuatu yang tidak kelihatan. Tak ada tidur yang benar-benar membuatnya istirahat. Obat penenang hanya menambah kabut, tapi tidak menyentuh inti rasa itu. Seiring waktu, rasa itu tumbuh. Ketika tubuh tidak sanggup lagi menyimpannya, ia mulai merembes keluar ke dalam mimpi, ke sudut-sudut kamar, ke bayangan di belakang jendela. Di sana, rasa itu berdiam. Diam, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Rian menyalahkan dirinya sendiri. Andai dulu ia memaksa Nadia lebih keras untuk segera memperbaiki mobilnya. Andai malam itu mereka tidak bertengkar. Andai semuanya lain. Kata andai itu terus berputar seperti jarum jam dan setiap detik menusuk dari dalam. Setelah kepergian Nadia, hidup Rian perlahan runtuh. Ia kehilangan semangat untuk bekerja. Rekan-rekan yang dulu sering mengajaknya nongkrong mulai menghilang satu persatu. Bukan karena mereka jahat, tapi karena Rian sendiri pelan-pelan menutup pintu. Ia lalu pindah ke rumah ibunya di pinggiran Sleman. Ibunya sudah pensiun, sering bepergian bersama suami barunya keluar kota. Rumah itu terasa lebih seperti tempat singgah daripada tempat tinggal. Rian menempati kamar kecil di lantai 2. Kamar itu hanya muat satu ranjang sempit, lemari kecil, dan sebuah jendela yang langsung menghadap ke jalan depan. Di luar, ada halaman kecil, lalu jalan kampung yang sering dilalui sepeda motor dan beberapa mobil. Malam-malam, jalan itu diterangi lampu jalan oranye yang membuat semuanya terlihat hangat, meski udara kadang menggigit. Foto-foto Nadia menempel di dinding kamar. Banyak, terlalu banyak. Dalam setiap sudut, matanya seolah mengawasi Rian, menyapanya, dan pada saat yang sama, mengingatkan bahwa ia sudah tidak ada lagi. Malam-malam Rian dihabiskan dengan menatap layar ponsel, menggulung halaman demi halaman tanpa benar-benar membaca, hanya supaya matanya lelah dan kepalanya sedikit kosong. Suatu malam, saat udara kamar cukup sejuk, sebuah suara lewat di depan jendelanya. Suara itu seperti mobil yang lelah, seperti mesin yang dipaksa hidup padahal sudah hampir menyerah. Dalam hati kecilnya, Rian merasa ada yang aneh. Tapi ketika ia menoleh, perlahan menuju jendela, jalan di depan rumah kosong. Tak ada mobil, tak ada orang, hanya jalan kampung yang diam seperti menahan nafas. Ia menganggap itu kebetulan, hanya suara lewat, hanya mesin capek, hanya hal kecil yang tidak perlu dipikirkan.
Sampai suara itu datang lagi. Malam berikutnya. Dan malam berikutnya lagi. Waktunya tidak selalu sama. Kadang 1 jam sekali. Kadang hanya 20 menit. Tapi hampir selalu lewat di sekitar jam ketika orang lain sudah lama tertidur. Dan setiap kali ia mengintip lewat jendela, yang ia lihat hanya jalan kampung yang sepi. Sunyi, tapi menyisakan jejak suara yang tidak pernah benar-benar datang. Dan tidak pernah benar-benar pergi. Suatu malam, sekitar jam 2 pagi, ketika Rian masih terjaga, ia mendengar sesuatu yang berbeda. Bukan lagi suara mesin mobil yang berap, melainkan langkah kaki. Irama langkah itu aneh, bukan seperti orang berjalan biasa. Kedengarannya seperti 1, 2 langkah, lalu jeda, lalu 1, 2 langkah lagi. Ada suara kecil seperti injakan di permukaan basah. Langkah itu makin dekat, makin jelas, lalu berhenti, tepat di luar jendela kamarnya. Rian yang sudah terbiasa dengan suara orang lewat di gang depan rumah ibunya, langsung merasa ada yang tidak biasa. Biasanya, suara langkah akan terdengar terus sampai menjauh. Kali ini, tidak. Langkah itu berhenti seolah-olah pemiliknya berdiri diam menatap ke arah rumah. Ia mematikan suara ponselnya, menahan napas, dan hanya mendengarkan. Di antara suara angin, ia hampir merasa ada sesuatu seperti bisikan. Tapi sangat halus. Susah dibedakan dari desiran daun. Waktu berjalan pelan. Sekitar 30 menit. Ia hanya duduk, diam, tegang, menunggu, tanpa tahu apa yang sebenarnya ia tunggu. Sampai tiba-tiba suara lain memecah keheningan. Tawa seorang perempuan dari ujung gang, tetangga yang pulang larut bersama pasangannya. Mereka bercanda, tertawa, sedikit goyah saat berjalan. Normal, hidup. Wajar, pemandangan biasa yang membuat suara sebelumnya terasa seperti hayalan. Rian menghela napas, lega, dan menyebut dirinya berlebihan. Ia kembali berbaring, mencoba memejamkan mata ketika tiba-tiba terdengar derap langkah cepat seperti seseorang mendadak berlari sekuat tenaga di jalan depan. Setelah langkah itu berlalu, ada sesuatu yang tertinggal di udara. Aroma manis, lembut, sangat familiar. Sesuatu yang mengaitkan Rian dengan masa lalu. Tapi ingatannya seolah tertutup kabut. Ia tidak bisa langsung menangkapnya. Keesokan paginya, saat hendak ke warung, ia keluar lewat pintu depan, berjalan melewati halaman, dan berbelok di dekat pagar kayu. Di sanalah ia merasakannya lagi. Bau itu, aroma manis yang dulu sering menempel di pakaian Nadia. Aroma parfum favoritnya. Di tanah dekat pagar, sesuatu berkilat terkena cahaya. Sekilas, kilau itu mengingatkannya pada meja baja dingin di ruang identifikasi dulu. Ia menunduk. Sebuah cincin. Cincin itu persis seperti cincin yang selama ini ia kenakan
di jarinya. Cincin yang ia pakai sejak hari ia melamar Nadia. Cincin pertunangan mereka. Tangannya gemetar. Di sekitarnya, kehidupan berjalan biasa. Seorang tetangga sedang memangkas tanaman sempat melambaikan tangan. Rian hanya melirik sekilas, tak sanggup membalas. Ia kembali masuk ke rumah dan menutup pintu. Hari itu, ia menggenggam cincin Nadia sepanjang hari. Seolah-olah, jika ia melepaskannya, sesuatu yang penting akan benar-benar hilang. Malam kembali datang. Seperti biasa, Rian di atas ranjang sempitnya, wajahnya disinari layar ponsel. Rasa lelah bercampur dengan kecemasan yang tak jelas bentuknya. Suara langkah yang sama datang lagi. Dari jauh, lalu makin dekat. Sampai berhenti di titik yang sudah mulai ia hafal. Tepat di bawah jendela. Rian tidak langsung bangun. Ada rasa takut yang menempel di kulit seperti peringatan. Ia baru hendak mendekati tirai ketika suara itu muncul. Kali ini jelas. Suara seorang perempuan. Pelan, seperti bisikan yang merambat lewat dinding dan kaca. Tapi terasa dekat sekali di telinga. Rian, hei, bolehkah aku masuk? Kalimat itu melayang di udara. Lembut, seolah-olah yang berbicara tidak ingin mengagetkan, hanya ingin memastikan didengar. Tubuh Rian menegang. Nama itu, namanya sendiri, diucapkan dengan intonasi yang ia kenal. Tapi pikirannya menolak mengakuinya. Ia tidak menjawab. Malam berlalu. Suara itu tidak terdengar. Pergi. Tapi juga tidak menambah kata apapun. Keesokan hari, Rian bangun dengan tubuh jauh lebih lelah daripada saat ia tidur. Kakinya berat, kepalanya penuh. Ia membiarkan rumah berantakan. Ia hanya melakukan hal-hal yang benar-benar perlu. Setiap kali melewati jendela, ia refleks menoleh. Setengah berharap, setengah takut melihat seseorang berdiri di luar. Siangnya, ia menutup semua tirai di rumah. Setiap jendela dari ruang tamu sampai dapur tertutup rapat. Tidak ada celah untuk cahaya, tidak ada celah untuk tatapan balik dari luar. Rumah itu berubah seperti gua. Malam berikutnya, Rian mencoba tidur lebih cepat. Harapannya sederhana. Kalau ia terlelap sebelum suara itu datang, mungkin ia bisa melewati malam tanpa gangguan. Tapi entah mimpi apa yang ia alami, ia terbangun dengan jantung berdebar dan keringat dingin di kulitnya. Kamar gelap, hanya ada sedikit cahaya yang lolos dari sela tirai. Dan di udara melayang aroma yang kini ia kenali jelas. Parfum Nadia. Sesaat kemudian, suara itu terdengar lagi di luar jendela. Lebih jelas. Seolah-olah jarak antara kaca dan bibir yang berbicara sudah hampir tidak ada. Rian,
Aku ingin masuk. Itu aku. Tolong buka tirainya ya. Rian, ini aku. Aku sayang kamu. Kau sudah menemukan cincinku, kan? Ucapan itu membuat seluruh kamar terasa menyusut. Dinding seakan bergerak mendekat. Lantai terasa sedikit miring. Setiap kata dari suara itu bukan cuma terdengar di telinga, tapi juga bergetar tepat di dada Rian. Ia menahan diri sekuat tenaga sebelum akhirnya tidak sanggup lagi dan berteriak, bukan dengan keberanian, tapi dengan keputusasaan. Pergi! Jangan ganggu aku! Sebentar, hening. Lalu suara itu kembali. Nada bicaranya berubah tipis, seperti seseorang yang tiba-tiba menjadi lebih tertarik karena akhirnya diajak berbicara. Rian, kalau kamu membiarkanku masuk, kita bisa bersama lagi. Jangan tinggalkan aku di luar. Di sini dingin. Hanya buka tirainya. Nanti kamu akan lihat. Benar, ini aku. Malam itu, Rian tidak tidur sama sekali. Ia duduk bersandar di dinding, menatap tirai yang sesekali bergoyang pelan karena angin. Suara di luar terus berbisik, berulang-ulang. Tapi lama-kelamaan, nada suaranya jadi berbeda. Bukan lagi seperti orang yang memohon. Makin lama, makin tenang. Bahkan terdengar yakin. Aku tahu kamu ingin melihatku, Rian. Aku tahu kamu capek. Kalau kamu membukakan jalan untukku, semua sakit ini bisa berhenti. Aku kangen kamu. Rian, kamu sudah separuh pergi. Kamu cuma butuh sedikit dorongan lagi. Kalimat terakhir itu diucapkan dengan lembut sekali. Tapi Rian merasa di balik kelembutan itu ada sesuatu yang lain. Ia hampir bisa mendengar senyum di balik suaranya. Setelah itu, suara itu tertawa kecil. Tawa yang dulu pernah jadi suara favorit Rian, tapi sekarang terdengar seperti sesuatu yang hanya meniru dari ingatan. Sejak malam-malam itu, Rian memutuskan satu hal sederhana, tapi penting. Jendela harus selalu tertutup. Tidak ada lagi angin malam, tidak ada lagi suara dari luar yang bisa masuk dengan mudah. Tapi suara itu tidak sepenuhnya hilang. Walau kaca tertutup, ia masih bisa mendengar bisikan pelan dan kadang ketukan halus di permukaannya, seperti sesuatu yang sabar menunggu. Siang dan malam terasa sama. Tirai selalu tertutup. Waktu seperti bercampur. Rian jarang makan. Tidurnya hanya berupa potongan-potongan istirahat singkat yang dipenuhi mimpi aneh. Badannya makin lemah, tapi matanya sulit benar-benar terpejam. Di sela-sela itu, suara di luar tidak pernah benar-benar berhenti. Rian, kamu sudah cukup lama menahan semua ini. Di balik tirai ini, semua bisa berhenti. Kamu tidak diciptakan untuk berada di sini sendirian. Kadang, suara itu mengucapkan hal-hal yang sulit dimengerti. Rian. Seperti kata-kata dengan irama yang aneh, seolah diucapkan dengan cara yang tidak cocok dengan mulut manusia. Bunyi yang lebih mirip sesuatu yang sedang belajar berbicara. Namun setelah beberapa saat, kembali lagi ke kalimat-kalimat yang akrab. Aku sayang kamu.
Buka tirainya ya. Biarkan aku masuk. Cincin Nadia selalu ada di tangan Rian. Ia sering tidak sadar sedang menggenggamnya begitu erat, sampai telapak tangannya sakit. Suatu malam, ia sadar dirinya sudah berdiri di depan tirai. Meski ia tidak ingat kapan ia bangkit dari ranjang. Kakinya seperti bergerak sendiri. Aromanya makin kuat, wangi parfum Nadia, persis seperti malam ketika mereka dulu berjanji akan selalu bersama. Tangan Rian terulur ke tirai yang menutup jendela. Di balik kaca, suara itu kembali berbicara. Rian, ini aku. Aku kedinginan. Seharusnya kamu tidak perlu melihat keadaanku waktu itu. Aku sudah tidak seperti itu lagi. Kamar terasa miring, seperti kapal yang perlahan tenggelam. Namanya sendiri terus diulang di luar jendela, semakin rapat. Seolah-olah suara itu ingin mengikatnya. Svian, Rian, Rian. Rian menarik tirai. Perlahan, ia merasa dadanya justru tenang. Bukan karena ia tidak takut, tapi karena rasa rindunya melampaui rasa lain apapun. Ia tidak lagi menutup mata. Di luar, di bawah sinar lampu jalan oranye yang sedikit berkedip, seseorang berdiri, tepat di garis antara gelap dan cahaya. Itu Nadia. Rambutnya jatuh, menutupi sebagian wajah seperti dulu ketika ia berdiri di depan kaca dan bertanya. Aku kelihatan aneh nggak? Ia memakai jaket hitam yang dulu pernah ia ambil dari lemari Rian dan tidak pernah dikembalikan. Wajahnya hangat, matanya bulat, penuh, tidak kosong. Tidak ada bekas luka, tidak ada tanda-tanda kejadian lama itu. Ia tampak hidup, utuh, nyata. Dengan pelan, ia mengangkat tangan hendak meraih ke arah Rian. Dan kali ini, Rian tidak memalingkan wajah. Baru setelah beberapa detik, ia sadar ada sesuatu yang tidak pas. Jari-jari itu sedikit terlalu panjang, bukan seperti tangan manusia pada umumnya, hanya lebih sepersekian saja, cukup untuk membuat naluri di dalam dirinya langsung bereaksi. Nadia tersenyum, tapi bibirnya hampir tidak bergerak. Senyumnya seolah muncul dari seluruh wajahnya, dari matanya yang perlahan membesar dari garis halus di pipinya. Mata itu memandang lurus, nyaris tidak berkedip. Akhirnya. Rian membuka kunci jendela. Ia menggeser kaca itu. Udara malam masuk membawa dingin dan wangi yang sangat ia kenal. Sebuah tangan menyentuh bahunya. Sentuhan itu lembut, tapi anehnya tidak terasa hangat, seperti menyentuh sesuatu yang meniru hangat, tapi tidak benar-benar memilikinya. Bagi dunia luar, malam itu mungkin tidak ada yang istimewa. Lampu jalan oranye di depan rumah ibunya sempat berkedip sekali, dua kali, lalu kembali stabil. Di dalam kamar kecil di lantai 2 itu, tirai bergoyang pelan, lalu terdiam. Rumah itu kembali sunyi, tidak ada suara bentakan. Tidak ada teriakan, tidak ada suara pecahan. Hanya 2 sosok yang akhirnya berada di ruangan yang sama setelah begitu lama
dipisahkan oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ada hal-hal di dunia ini yang bisa kita beri nama. Lalu kita catat dan arsipkan. Dan ada hal-hal lain yang tidak menunggu untuk dinamai. Mereka hanya menunggu celah. Duka yang terlalu dalam, rindu yang terlalu lama, hati yang terlalu lelah. Rian yang dulu percaya bahwa segala sesuatu bisa dihadapi pelan-pelan, akhirnya mengerti satu hal. Duka tidak pernah datang sendirian. Ia bisa belajar berbicara. Ia bisa belajar mengetuk jendela. Ia bisa memakai suara orang yang paling kita sayang. Keesokan harinya, jendela kamar di lantai 2 tetap tertutup rapat. Dan sejak saat itu, hampir tidak ada yang memperhatikannya lagi.